Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma yang sedang berada di sebuah kamar hotel bersama dengan kekasihnya yang bernama Tom. Di sini, Emma memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan percintaan dengan Tom, dikarenakan ia sudah lelah harus terus mengkhianati suaminya. Ditambah lagi, hari ini merupakan hari ulang tahun pernikahan Emma dengan suaminya. Setelah mengatakan hal itu, Emma pun langsung pergi dari tempat tersebut. Terlihat di sepanjang perjalanan, Emma yang masih sangat mencintai Tom terus menangis sedih. Keesokan harinya, terlihat Emma mendatangi kantor suaminya. Lalu ia pun langsung masuk ke dalam ruang kerja suaminya. Namun di sini, ia tidak menemukan suaminya. Emma malah justru menemukan sebuah amplop berisi surat yang mengatakan bahwa pelaku yang telah menyerang Emma 10 tahun yang lalu kini telah dibebaskan dari penjara. Tidak selang berapa lama, suami Emma yang bernama Mark masuk ke ruangannya. Mark yang melihat Emma lantas mengatakan bahwa malam ini ia ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka berdua di sebuah restoran termahal di kota tersebut. Mendengar hal itu, Emma pun mengatakan, "Baiklah." Dan mereka berdua pun langsung segera pulang ke rumah. Singkat cerita, malam harinya di restoran, setelah selesai makan, Mark langsung memberikan hadiah kepada Emma sebuah kalung berlian yang sangat mahal. Awalnya, Emma menolak hadiah tersebut. Namun setelah Mark mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi suami yang baik untuk Emma, Emma yang tidak ingin mengecewakan Mark, akhirnya menerima kalung berlian yang langsung dipasangkan oleh Mark ke leher Emma. Setelah itu, Mark lantas mengajak Emma ke suatu tempat yang telah ia persiapkan. Dengan mata tertutup, Emma terus bertanya, kemanakah Mark akan membawanya? Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, Emma yang sudah tidak sabar langsung membuka penutup matanya. Emma yang mengetahui bahwa ternyata ia dibawa ke sebuah rumah danau milik Mark, lantas bertanya, mengapa Mark mengajaknya ke rumah danau di saat danau sedang membeku seperti sekarang ini. Mark pun menjawab bahwa ia hanya ingin mengenang masa-masa indah bersama Emma yang sebagian besar dari kenangan itu berada di rumah danau tersebut. Sesampainya di depan rumah, Mark menyuruh Emma untuk menghitung sampai 100 di ruangan dapur. Sedangkan ia akan menyiapkan sebuah kejutan yang luar biasa di dalam kamar. Singkat cerita, setelah Emma selesai menghitung, ia pun langsung beranjak menuju ke arah kamar. Sesampainya di kamar, Mark mengatakan pada Emma bahwa ia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Ia berjanji akan menjadi suami yang baik dan akan terus menyayangi Emma sampai maut menghampiri mereka berdua. Mendengar hal itu, Emma pun langsung menyerang Mark dengan jurus-jurus ala percocok tanaman yang sangat luar biasa. Pagi harinya, Emma yang baru bangun nampak sangat bingung karena mendapati tangannya telah terborgol dengan tangan Mark. Namun saat Emma bertanya pada Mark mengapa Mark melakukan hal tersebut, tiba-tiba Mark langsung melakukan bundir dengan sebuah pistol sampai Mark tewas. Emma yang panik pun langsung berusaha melepaskan borgol di tangannya. Namun hal itu pastinya sia-sia, dikarenakan ia tidak memiliki kunci dari borgol tersebut. Emma pun lantas mencoba menelpon bantuan, namun gagal, karena ternyata Mark telah memutus sambungan telepon di rumah tersebut. Setelah itu, Emma mencoba menggunakan senjata Mark untuk membuka borgolnya. Namun Emma pun harus gagal karena ternyata senjata Mark sudah tidak memiliki peluru. Alhasil, Emma pun mulai menarik tubuh Mark menuju ke ruang lain untuk mencari alat pemotong. Sesampainya di sebuah ruang ganti, Emma yang melihat ada sebuah gaun langsung segera mengambilnya. Dan terlihat di balik gaun tersebut ada sebuah brankas rahasia. Emma pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke lantai dasar dengan terus menarik tubuh Mark bersama dengan dirinya. Namun sial, saat Emma akan menuruni tangga, ia malah justru jatuh terguling sampai ke lantai dasar. Setelah beberapa saat tergeletak, Emma kembali bangkit dan menarik tubuh Mark menuju ke ruang tamu untuk mencari ponselnya. Namun sial, ternyata ponsel Emma telah ditaruh oleh Mark di sebuah pot bunga yang penuh dengan air.
Alhasil, ponsel tersebut pun rusak parah. Emma pun lantas bergerak menuju ke dapur untuk mencari alat pemotong. Namun Emma kembali lagi harus kecewa, dikarenakan ternyata Mark telah membuang semua alat-alat yang ada di dapur tersebut. Lalu, dengan terus menarik tubuh Mark, perlahan Emma berjalan menuju ke garasi mobil, berniat menggunakan mobil Mark untuk pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di mobil, Emma langsung menyalakan mobilnya. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba mobilnya mati karena kehabisan bensin. Emma yang sangat kesal tiba-tiba mendengar rekaman suara Mark yang mengatakan bahwa ia sengaja melakukan semua ini pada Emma dikarenakan ia sudah tidak tahan harus berpura-pura tidak tahu hubungan Emma dengan Tom. Ia tidak rela jika suatu saat nanti Emma akan meninggalkannya dan memilih hidup dengan Tom. Maka dari itu, ia sangat menginginkan Emma tewas bersamanya di rumah danau tersebut. Setelah mendengar pesan tersebut, Emma pun kembali masuk ke dalam rumah lalu membersihkan wajahnya yang sempat terkena darah Mark. Setelah selesai, Emma yang curiga dengan kalung berlian pemberian Mark langsung mencoba melepasnya. Dan benar saja, ternyata kalung tersebut tidak bisa terlepas. Emma pun langsung menuju ke gudang perkakas, berharap bisa menemukan peralatan yang bisa ia gunakan untuk membuka borgol yang ada di tangannya. Namun Emma harus kembali kecewa dikarenakan ternyata semua peralatan di gudang tersebut sudah dibuang oleh Mark entah kemana. Emma yang mulai sangat kesal sambil mengomel kembali menarik tubuh Mark menuju ke lantai atas. Sesampainya di atas, Emma langsung masuk ke ruang cuci foto. Emma yang melihat sebuah alat pemutar rekaman langsung menyalakannya dan terdengar suara Mark yang mengatakan bahwa ia telah membebaskan seorang penjahat yang telah menyerang Emma 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Emma yang marah langsung membanting alat pemutar itu sampai hancur. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Emma mendengar pintu rumah diketuk. Ia pun langsung segera bergegas menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu. Terlihat, Tom nampak terkejut saat melihat Mark telah tewas. Di sini, Tom mengatakan bahwa ia telah mendapatkan sebuah SMS dari Emma yang meminta ia untuk datang di tempat tersebut. Emma yang tidak merasa melakukannya, mulai merasa bahwa semua ini pasti merupakan jebakan dari Mark. Terlihat seorang pria bernama Jimmy turun dari mobil dan langsung mengatakan pada Tom bahwa ia disuruh oleh Mark untuk memperbaiki toilet yang rusak. Tom pun lantas memberikan uang sebesar $200 lalu menyuruh Jimmy agar segera pergi dari tempat tersebut dengan alasan bahwa sekarang Mark sedang tidak ada di dalam rumah. Tidak selang berapa lama, terlihat seorang pria bernama Bob turun dari mobil dan langsung mendekati Tom. Di sini, Jimmy mencoba menghentikan Bob. Namun Bob yang sudah tidak sabar, tiba-tiba langsung menyerang Tom menggunakan pisau sampai Tom tewas. Bob pun langsung segera masuk ke rumah dan mulai mencari keberadaan Emma. Sedangkan Jimmy dengan sangat panik, terus meminta maaf kepada Tom yang telah tewas. Oh ya, sedikit informasi nih guys. Bob ini merupakan orang yang telah menyerang Emma 10 tahun yang lalu. Sedangkan Jimmy merupakan adik kandung dari Bob. Emma yang ketakutan hanya bisa terus bersembunyi di balik sebuah tembok. Bob yang melihat Jimmy masih panik langsung mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka berdua harus segera menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Mark, yaitu mengambil sebuah berlian yang sekarang sedang disembunyikan oleh Emma. Bob pun lantas mulai kembali mencari keberadaan Emma, sedangkan Jimmy sambil menangis tetap berada di dekat tubuh Tom. Setelah sedikit tenang, Jimmy yang melihat ada bekas darah di lantai mulai mengikuti bekas darah tersebut. Sedangkan Emma yang sudah berhasil keluar rumah terus menarik tubuh Mark menuju ke arah garasi perahu. Jimmy yang melihat bekas darah tersebut menuju ke arah garasi langsung segera menuju ke garasi. Di sisi lain, Emma yang sudah berada di dalam garasi langsung mengambil jangkar lalu menggunakannya untuk melepaskan borgol tersebut dari tangan Mark. Setelah berhasil, Emma pun langsung bersembunyi di dalam perahu. Jimmy yang melihat jenazah Mark berada di garasi tersebut langsung bergegas memanggil Bob. Bob yang melihat Mark telah tewas lantas mengatakan pada Jimmy untuk segera menemukan Emma, karena Bob sangat yakin Emma masih berada di sekitar rumah danau tersebut.
Setelah Bob dan Jimmy pergi, Emma lantas mengikat kakinya dengan plastik agar tidak terlalu dingin saat berjalan di atas salju. Setelah itu, Emma mengambil bensin dari perahu lalu membawanya menuju ke garasi mobil. Di dalam rumah, nampak Bob masih terus mencari keberadaan Emma. Jimmy yang menemukan sebuah brankas di sebuah ruangan, lantas mengatakan pada Bob bahwa mungkin saja berlian milik Mark tidak dibawa oleh Emma, tetapi ditaruh oleh Mark di dalam brankas tersebut. Bob pun lantas bertanya, bagaimana cara membukanya? Jimmy pun menjawab bahwa brankas tersebut hanya bisa terbuka dengan sidik jari Mark atau Emma saja. Mendengar hal itu, Bob menyuruh Jimmy untuk mengambil jenazah Mark, sedangkan ia akan berusaha menemukan Emma. Terlihat Emma dengan susah payah menarik jerigen bensin menuju ke arah garasi mobil. Emma yang melihat Jimmy langsung bersembunyi di balik tumpukan salju. Setelah Jimmy berlalu, ia pun segera kembali bergegas menuju ke garasi mobil. Sesampainya di garasi mobil, Emma langsung mengisi bensin mobilnya. Namun sial, Bob yang mendengar suara dari dalam garasi mobil langsung segera menuju ke garasi. Emma yang melihat Bob datang langsung segera bersembunyi. Beruntung, Bob tidak berhasil menemukan Emma. Emma yang telah keluar dari garasi langsung masuk ke ruang perkakas yang disusul oleh Bob yang curiga ada Emma di ruangan tersebut. Ketika Bob sedang mencari Emma di ruang perkakas, Jimmy yang telah berhasil membawa Mark ke dalam rumah berniat masuk ke ruang perkakas juga. Emma yang takut ketahuan langsung menyalakan alarm mobilnya. Alhasil, Bob dan Jimmy pun langsung segera bergegas menuju ke garasi mobil. Setelah Jimmy berhasil mematikan alarm mobil, mereka berdua yang semakin yakin Emma masih ada di sekitar rumah danau, segera bergegas mencarinya kembali. Di dalam rumah, terlihat Emma sedang bersembunyi di ruang loteng. Emma yang melihat Bob masuk ke dalam ruang loteng, langsung menyerang Bob sampai jatuh dan pingsan. Jimmy yang mendengar suara gaduh, langsung segera mencari Bob. Jimmy yang melihat Bob pingsan berusaha untuk membangunkannya. Namun sial, dari belakang Emma langsung menyerang Jimmy dan mengurungnya di sebuah ruangan. Setelah itu, Emma langsung berlari masuk ke dalam mobil. Namun sial, Bob yang telah sadar berhasil menangkap Emma sebelum Emma berhasil menyalakan mobilnya. Bob pun langsung menyerang Emma sampai pingsan. Saat Emma sadar, ia kembali mendapati dirinya terborgol bersama dengan jenazah Mark. Di sini, Bob langsung menyuruh Emma untuk membuka brankas. Namun Emma yang terus menolak, langsung diserang oleh Bob. Jimmy yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan Bob. Namun, Bob malah mendorong Jimmy sampai terjatuh. Jimmy yang melihat ada senjata di bawah ranjang, langsung mengambilnya dan mengarahkan senjata tersebut ke arah Bob sembari memerintahkan Bob untuk melepaskan Emma. Setelah Bob melepaskan Emma, Jimmy lantas memohon pada Emma agar bersedia membuka brankas tersebut. Emma pun mengatakan bahwa ia akan membuka brankas itu setelah Jimmy mau melepaskan borgol yang ada di tangannya. Alhasil, Jimmy pun langsung melepaskan borgol tersebut. Emma pun lantas mengatakan bahwa sidik jari yang harus digunakan untuk membuka brankas tersebut adalah sidik jari milik Mark. Mendengar hal itu, Bob pun langsung menarik Mark lalu menggunakan tangannya untuk membuka brankas tersebut. Setelah berhasil terbuka, Bob nampak sangat terkejut dikarenakan ia hanya mendapatkan sebuah pisau yang bertuliskan bahwa berlian tersebut berada di dekat hati Emma. Bob yang akhirnya menyadari bahwa berlian tersebut adalah kalung yang ada di leher Emma, langsung menyuruh Emma untuk membukanya. Jimmy pun berusaha untuk membukanya, namun hal tersebut sia-sia, karena ternyata satu-satunya cara untuk mengambil berlian itu adalah melepas kelapa Emma. Bob yang tidak ingin membuang waktu pun langsung menyerang Emma, sedangkan Jimmy yang sedang berusaha menghentikan tindakan Bob harus tewas dengan kelapa yang tertancap sebuah paku di dinding karena didorong oleh Bob. Bob yang melihat Jimmy tewas nampak sangat sedih sekaligus marah. Bob pun kembali menyerang Emma dengan penuh keseriusan. Namun dalam pertarungan tersebut, Emma berhasil memukul tumbang Bob menggunakan sebuah perkakas, lalu memborgol tangan Bob dengan tangan Mark. Emma pun langsung segera berlari menuju ke mobilnya, sedangkan Bob dengan susah payah mengejar Emma sembari menarik jenazah Mark bersamanya. Sesampainya di garasi, Emma langsung menyalakan mobilnya dan menabrak Bob sampai tumbang. Namun sial, setelah menabrak Bob,
Emma malah kehilangan kendali mobilnya yang menyebabkan mobilnya terjebak di garasi kapal. Bob yang kembali bangkit dengan susah payah kembali menarik jenazah Mark menuju ke arah mobil Emma. Namun sial, ternyata Emma sudah berhasil keluar dari mobilnya. Bob yang melihat Emma sudah tidak mampu berlari, kembali mengejar Emma dengan susah payah. Bob yang akhirnya berhasil menangkap Emma, langsung menyerang Emma. Emma yang berhasil mengambil pisau milik Bob, langsung menyerang Bob sampai tumbang. Dari kejadian tersebut, es di danau mulai hancur yang menyebabkan mereka bertiga tenggelam di dalam danau tersebut. Di dalam danau, Emma yang ditarik oleh Bob langsung mengambil pisau di tubuh Bob, lalu menggunakannya untuk menyerang Bob sampai tewas. Setelah itu, Emma pun berusaha menuju ke permukaan. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, jadi pada intinya Mark ini sebenarnya hanya ingin balas dendam pada Emma yang telah mengkhianatinya. Namun karena ia sangat mencintai Emma, ia tidak tega jika harus menghabisi Emma dengan tangannya sendiri. Maka dari itu, ia menggunakan jasa Bob yang merupakan orang yang pernah nyaris menghabisi nyawa Emma untuk menghabisi Emma dan juga Tom sekaligus. Dengan iming-iming sebuah kalung berlian yang sangat mahal. Namun pada endingnya malah justru Bob dan Jimmy yang tewas. Oke guys, paham ya? Oke guys. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu